Salib dan prestise. Kita sangat familiar dengan salib, walau Alkitab menyatakan bahwa salib adalah lambang kutukan. Salib dirancang untuk menghina dan menyiksa seorang hukuman secara perlahan. Kalau kita hidup di zaman Alkitab, salib adalah suatu aib, sesuatu yang tidak ingin saudara dengar atau ucapkan, apalagi saudara pikul. Berbeda dengan prestise. Prestise adalah wibawa atau reputasi seseorang yang membuat dirinya istimewa dibandingkan orang lain. Dan kita senang mengingat-ingat prestise kita. Kita menceritakannya berulang-ulang. Kita ingin seluruh dunia mengakuinya. Kita kesal, bahkan kita rela berkelahi jika orang melupakannya. Dan itulah yang terjadi pada saat perjamuan malam yang terakhir. Penginjil Lukas mencatat bahwa terjadi pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Soal apa? Soal siapa yang paling besar di antara mereka. Mereka tahu Yesus sebentar lagi akan diserahkan untuk disalibkan. Bukannya prihatin, malah bertengkar soal prestise masing-masing. Memang prestise itu menyenangkan untuk dibanggakan. Sesuatu yang membesarkan hati, yang kalau kita ingat, kita jadi semangat lagi. Bahkan bisa menguatkan rohani. Kalau pelayanan kita berhasil dan diberkati, itu akan menguatkan komitmen kita untuk melayani kembali. Tapi bukan itu cara yang Yesus ambil untuk menyelamatkan saudara dan saya. Yesus menempuh jalan salib. Yesus memikul salib. Yesus mati di salib. Yesus tidak mengejar prestise. Bagi Yesus, ketaatan kepada kehendak Bapanya adalah segalanya. Saudara ingat, waktu dia berpuasa 40 hari di padang gurun, bagaimana iblis menawarkan seluruh kemegahan dunia ini? Semua akan kuberikan kepadamu, asalkan engkau menyembah aku. Tetapi Yesus tidak tergiur akan prestise. Dia memilih salib. Dan dia ingin para muridnya, termasuk saudara dan saya, mengikut jejaknya. Salibkah atau prestise yang akan saudara pilih? Kepada Simon yang prestisenya paling dikenal, Yesus berkata, "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum." Simon menjawab, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau." Tetapi Yesus berkata, "Sebelum ayam berkokok, hari ini engkau sudah 3 kali menyangkal aku." Saudara, ini adalah kebenaran yang tidak menyenangkan. Seperti iblis tahu titik lemah Simon, dia juga tahu titik lemah kita. Bahkan setelah bertahun-tahun mengikut Tuhan, iblis bisa menuntut untuk menampi kita seperti gandum. Kita pasti dicobai habis-habisan. Kita pasti dihempaskan, digoncangkan seperti gandum. Iblis akan menuduh kita bahwa kesetiaan kita mengikut Yesus adalah karena kenyamanan kita, karena kekayaan kita, karena kesejahteraan kita, termasuk keberhasilan kita dalam pelayanan. Tunggu saja, ketika semuanya itu aku hancurkan, mereka pasti tidak akan bertahan. Mereka akan kalah saat peperangan rohani. Mereka akan menyangkali iman mereka seperti Simon. Tetapi jangan takut, karena Yesus adalah juru syafaat kita. Tetapi aku telah berdoa kepada Bapa untuk engkau, Simon, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Inilah kunci pertobatan Simon. Dan inilah kunci kemenangan kita. Betapa hidup kita bergantung pada doa syafaat Yesus. Lalu, apakah ada alasan untuk bermegah? Bermegah atas kerohanian kita? Status kita sebagai orang percaya? Pelayanan kita? Prestise kita? Bukankah semuanya itu adalah anugerah?
Jika saudara dan saya mau bermegah, bermegahlah atas salib Kristus. Lalu ceritakan pada dunia bagaimana kuasa salib Kristus menebus dan mengubahkan hidup saudara. Itulah kemegahan saudara. Sehingga segala puji hanya bagi Allah. Soli Deo Gloria. Salib dan prestise, mana yang saudara pilih?